Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Nurleni dari Prodi Manajemen kelas reguler H dengan NIM 3402210263. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir UTS mata kuliah komputer bisnis. Langkah pertama kita akan membuat nama perusahaan. Kita buka terlebih dahulu aplikasi MyJobs-nya, lalu pilih Create. Pilih Next. Lalu pilih Next. 2020 untuk bulan Januari hingga sini. Pilih Next. Next. Lalu lagi. Lalu Next. Pilih Command Center. Nah, itulah bagaimana cara membuat nama perusahaan. Lalu kita akan masuk ke langkah kedua, yaitu mengedit rekening linked. Nah, di sini kita buka akun listnya. Di sini sudah terdapat nama-nama akun. Nah, karena di sini sudah berbahasa Indonesia semua, maka kita lanjut ke langkah ketiga, membuat daftar pajak. Kita klik list, klik text code. Nah, di sini kita akan membuat PPN atau pajak pertambahan nilai. Kita ubah menjadi PPN. Pajak pertambahan nilai. Ininya sudah betul, PPN keluaran dan PPN masuk. Lalu kita klik OK. Klik. Lalu selanjutnya kita akan membuat job list. Kita klik list lagi, lalu pilih job. Nah, di sini sudah ada job jual beli, kita tambahkan lagi dengan cara klik new. Misalnya ini SRP, maka job name-nya menjadi service. Lalu klik OK. Lalu klik close. Nah, selanjutnya langkah kelima akan membuat kategori list atau kantor cabang. Kita klik list lagi, pilih kategori. Nah, di sini sudah ada kategorinya Tasikmalaya. Kita buat lagi dengan cara klik new. Misalnya di sini CMS Ciamis. Lalu klik OK. Klik close. Langkah keenam, kita akan menghubungkan akun dengan cara klik setup, klik linked account.
akun and banking account. Nah, ininya sudah benar. Bank BRI, this account, dan ini juga Bank Mandiri, this account. Lalu klik OK. Selanjutnya, klik setup lagi, klik linked account, kita pilih sales account. Untuk piutang karyawan, kita ubah menjadi piutang dagang, use account. Untuk kas kecil, kita ubah menjadi Bank BRI. Kita checklist semua. Untuk yang pertama, kita akan memilih pendapatan jasa angkut, use account. Nah, untuk yang kedua, uang muka penjualan. Untuk yang ketiga, potongan penjualan. Klik use account. Untuk yang terakhir, pendapatan denda. Klik use account, lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita klik setup lagi, klik linked account, pilih forecast account. Nah, di sini untuk hutang dagang sudah sesuai. Lalu untuk kas kecilnya, kita ubah menjadi Bank Mandiri. Klik use account. Kita checklist dari mulai 2, 3, sampai 4. Untuk yang pertama, kita isi dengan ongkos angkut, klik use account. Yang kedua, kita isi dengan uang muka pembelian, klik use account. Yang ketiga, kita isi dengan potongan pembelian. Yang terakhir, kita isi dengan biaya denda. Klik use account, lalu klik OK. Langkah 7, kita akan membuat daftar customer, supplier, dan employee. Kita langsung pilih card file, lalu card list. Nah, di sini saya sudah menginput daftar customer, supplier, dan employee. Dan employee juga sudah diinput. Maka saya akan menunjukkan bagaimana langkah-langkahnya. Untuk langkahnya, kita klik new. Kita tuliskan nama perusahaannya, contohnya PT Abadi. Enter. Nah, di sini kita bisa tuliskan misalnya itu C04. C04. Nah, di sini kita tuliskan alamatnya, lalu kotanya dan negaranya sampai ke nomor telepon. Karena saya sudah menginput, saya akan menghapus akun ini. Ini hanya sebagai contohnya saja. Setelah selesai, lalu klik OK. Nah, langsung saja ke langkah selanjutnya. Langkah 8 dan 9 membuat daftar barang dan jasa. Kita klik inventory, lalu pilih item list. Nah, di sini sudah ada beberapa daftar barang dan jasa. Kita tambah lagi dengan cara klik new. Untuk item numbernya S5, Honda Evo, lalu klik enter.
Kita checklist semuanya. Untuk cash of sale account-nya Honda Repo. Untuk income-nya adalah penjualan Honda Repo. Ininya sudah betul Honda Repo. Lalu untuk harga belinya nilai 8.400.000. Kita tulis unit di sini, lalu ininya PPN. Nah, untuk harga jualnya senilai 9.500.000. Kita isi dengan unit, dan ini menjadi PPN. Lalu klik OK. Klik Ignore All. Nah, ini data ataupun daftar barang yang sudah kita buat tadi, kita buat lagi jasa servis. Ini diisi dengan JSR, lalu jasa servis Repo. Kita checklist saja bagian 2, karena di jasa ataupun di servis tidak ada pembelian, maka yang di checklist hanya bagian 2 saja. Sudah betul penjualan Honda Repo. Lalu untuk harga jualnya senilai 35.000. Ininya sudah betul dan ininya juga sudah betul PPN. Lalu klik OK. Klik Ignore All. Klik Close. Langkah 10 kita akan membuat neraca awal. Caranya kita klik Setup, Balance, Akun Opening Balance. Nah, di sini kita akan mengisi semua nama-nama akun ini. Untuk kas kecilnya 8.225. Bank Mandirinya 89.080. Untuk Bank BRI 170.800.000. Untuk piutang dagang 248.700.000. Enter. Untuk piutang karyawan 700.000. Untuk cadangan kerugian piutang min 5 juta. Honda Beat-nya seharga 64 juta. Honda Vario 215 juta. Honda Scoopy-nya 150 juta. Honda Genio 210 juta. Honda Repo-nya 168 juta. Untuk asuransi dibayar di muka 750.000. Untuk uang muka pembelian 500.000. Untuk kendaraan 90 juta. Untuk peralatan kantor 15 juta. Utang dagangnya 433.385 juta.
Untuk PPN keluarannya 24.150.000. Untuk PPN masukannya min 56.780.000. Nah, untuk modal Leni-nya senilai 700 juta dan laba ditahannya 325 juta. Nah, maka di sini sudah menjadi 00, maka artinya sudah balance. Lalu klik OK. Selanjutnya, kita akan membuat saldo awal piutang dan hutang. Caranya klik setup, balance, customer balance. Nah, di sini sudah ada satu transaksi, yaitu PD Gemilang, di mana PD Gemilang mempunyai piutang sebesar 147.700.000 rupiah. Nah, maka di sini ada sisa ataupun ada jumlah 100 juta yang nantinya akan menjadi piutang Bagus Jaya. Caranya kita klik PD Bagus Jaya, lalu klik Add Sale. Klik Use Customer. Nah, untuk tanggalnya 31/12/2020. Enter. Nah, untuk memonya kita isi dengan saldo awal piutang, saldo awal piutang dagang. Di sini kita tuliskan sebesar 100 juta rupiah. Lalu ini kita pilih not reportable. Kategorinya Tasikmalaya. Untuk jobnya jual beli. Lalu kita record. Nah, ini sudah command center. Lalu klik OK. Klik OK. Nah, di sini jumlahnya juga sudah menjadi 00. Berarti sudah balance. Lalu klik close. Selanjutnya kita klik setup lagi, klik balance, klik supplier balance. Nah, di sini sudah terdapat 2 PT yang menjadi supplier, yaitu PT Erakom dan PT Sinar Mulia. Untuk PT Erakom sendiri sudah terisi senilai 198 juta. Nah, untuk PT Sinar Mulia kita akan menambahkan nilainya. Di sini terdapat jumlah sebanyak 233,385 juta. Nah, kita akan membuat ataupun menambahkan nilai ini ke PT Sinar Mulia. Caranya kita klik, lalu klik Add Purchase.
Kita pilih PT-nya, PT Sinar Mulia. Untuk tanggalnya sudah betul, lalu untuk memonya kita tambahkan saldo awal hutang dagang. Nah, untuk jumlahnya senilai 233.385 juta. Untuk jobnya jual beli, PPN-nya kita ubah menjadi not reportable, kategorinya Ciamis. Lalu klik record. Nah, di sini sudah ada command center, maka itu berarti hasilnya sudah benar. Lalu klik OK. Klik OK. Nah, di sini sudah berubah menjadi 0, berarti sudah balance. Lalu klik close. Nah, kita lihat di supplier balance. Nah, ini hasilnya nama ataupun daftar supplier, saldo hutang. Nah, untuk customer ini juga ini hasilnya, daftar customer, saldo piutang. Lalu klik close. Selanjutnya kita akan membuat saldo awal persediaan. Caranya klik inventory, lalu count inventory. Di sini kita menuliskan 8, 25, 25, 30, 20. Lalu klik adjust inventory, klik continue, klik opening balance. Nah, untuk memonya kita ubah menjadi saldo awal persediaan. Unit cost-nya untuk S1 itu adalah 8 juta. Nah, lalu untuk akunnya S1 itu adalah untuk akunnya kita pilih Ondabit use account. Nah, untuk S2-nya senilai 8.600.000. Nah, ini maka akan otomatis terjumlahkan. Untuk akunnya Honda Vario use account. Nah, untuk jobnya jual beli. Nah, untuk S3 harga 6 juta. Enter, ini akan otomatis terisi juga. Untuk akunnya adalah Honda Scoopy use account. Jobnya jual beli. Nah, untuk S4 seharga 7 juta. Lalu untuk akunnya adalah Honda Genio use account. Dan untuk jobnya jual beli use job. Untuk yang terakhir adalah 8.400.000. Klik enter, akan terisi otomatis juga. Ininya sudah betul.
use account, dan untuk jobnya adalah jual beli. Klik use job. Nah, untuk kategorinya di Tasikmalaya, use kategori, lalu klik record. Nah, untuk melihat hasil pekerjaan tadi, kita bisa klik item list. Nah, di sini sudah ada jumlah yang sudah kita buat tadi. Lalu klik close. Lalu kita akan menginput transaksi. Caranya klik purchase, lalu enter purchase. Nah, di sini kita bisa memilih salah satu PT yang ada di daftar ini. Namun karena saya sudah menginputnya, maka saya akan memberikan langkah-langkah saja. Kita misalkan memilih PT Erakom, use supplier. Nah, di sini di transaksinya itu misal tanggalnya itu 5 Januari 2020. Nah, pada tanggal 5 Januari perusahaan membeli 3 unit motor. S1 adalah Honda Beat, use item. Nah, lalu 2 S2-nya itu Honda Vario, lalu yang ketiga adalah 1 buah motor Scoopy, Honda Scoopy. Nah, maka di sini akan otomatis terisi sendiri harganya dan totalnya juga akan terisi sendiri. Nah, untuk jobnya yaitu jual beli. Ini juga sama, jual beli dan jual beli. Untuk taksnya sudah PPN. Ininya kita ubah menjadi in a given days. 10, 30, dan 2%. Lalu klik OK. Nah, apabila kita akan mengirim, maka ada ongkos kirim senilai 500.000. Lalu pilih kategori, misalnya Tasikmalaya. Nah, kita bisa klik shortcut Ctrl plus R, maka akan muncul seperti ini. Lalu klik OK. Nah, jika sudah selesai, bisa diklik record karena saya sudah menginput, maka saya akan klik cancel, klik hapus. Nah, begitupun dengan sales ataupun pembelian tunai. Pilih enter sales. Nah, di sini saya juga sudah menginputnya. Kita contohkan lagi. Kita rubah terlebih dahulu ke layout menjadi item. Nah, lalu kita pilih misalnya PT Bagus Jaya. Di sini seperti biasa kita mengganti terlebih dahulu tanggalnya.
Misalkan 1 tanggal 5 01 2020. Nah, di sini juga dituliskan berapa barang yang dibeli, lalu deskripsinya dan harganya sampai ke kategori. Setelah selesai bisa diklik cancel. Setelah selesai bisa diklik record, tapi karena saya sudah menginput maka saya akan klik cancel. Nah, itulah mengenai menginput transaksi. Langkah selanjutnya akan menampilkan laporan keuangan. Caranya klik reports, pilih akun. Nah, di sini kita akan menampilkan trial balance terlebih dahulu. Klik display. Nah, ini tampilan di trial balance. Apabila kita geser ke bawah, maka akan ada jumlah sisi debit dan sisi kredit, jumlahnya sudah sama. Dan ini juga jumlah debit dan kreditnya sudah sama, maka artinya sudah balance. Lalu klik close. Yang kedua, kita akan menampilkan standar balance sheet, lalu klik display. Nah, ini tampilan di balance sheet. Ini juga sama, sudah antara ini dan ini jumlahnya sama. Lalu klik close. Lalu kita akan menampilkan general ledger. Klik display. Nah, ini tampilan di general ledger. Apabila kita ingin menghilangkan 0 ini, kita bisa klik custom, finishing. Nah, include akun with no activity-nya kita hilangkan checklist-nya, lalu klik display. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu apabila kita ingin menghapus yang tidak penting, kita klik custom lagi, klik report file. Untuk ID, SRC, dan Jobno kita hilangkan checklist-nya, lalu klik display. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini sisi debit dan sisi kredit sudah sama, artinya sudah balance. Apabila kita ingin merapikannya, kita bisa menggeser sesuai keinginan. Kita geser lagi. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Sudah balance. Apabila kita ingin melihat transaksi yang lain, kita bisa ubah di tanggalnya di sini. Lalu apabila kita akan mengubah bentuk atau mengirimnya dalam bentuk yang lain, di sini kita bisa klik send to. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada Excel, email, fax, PDF, HTML, dan lain-lain. Lalu setelah itu kita klik close. Nah, lalu klik banking. Di banking akan menampilkan statement of cash flow. Kita ubah dulu tanggalnya.
lalu klik display. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik close. Klik close. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.